Itu Bapak berapa lama Pak? Saya jaganya malam bukan siang. Iya, kan wakar Pak, jaganya malam. Kalau jaganya siang security Pak. Disiarkan langsung dari Studio 1 Onyx Radio Makanja Coffee and Roastery. This is Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Kita masih di Sersan Ngopi Serius Santai Ngobrol Pagi-Pagi, masih bersama dengan Bapak Tohari Aziz. Beliau adalah Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Balikpapan sekaligus Wakil Wali Kota terpilih Kota Balikpapan periode 2021-2025. Kalau dikatakan politik itu jahat, saya pikir kita jangan subjektif sama politik kan gitu. Betul. Justru dunia politik harus diisi orang-orang baik. Harusnya seperti itu Pak. Karena apa? Seluruh kebijakan di negeri ini semuanya melalui jalur politik kan gitu. Ya. Mulai dari tingkat bawah, pemilihan ketua RT, ya, kan dipilih oleh masyarakat warga sekitar. Itu kan betul, proses Pak. politik juga. Iya, betul kan sih gitu. Pak. Iya. Sehingga kita jangan bera priori bahwasanya dunia politik jahat. Saya pikir tidak. Saya merasakan sendiri, saya berkiprah di dunia politik itu sejak saya masih remaja, saya masih bujangan kan gitu. Umur berapa tuh Pak awal-awal mulai Pak? Saya tahun praktis ya. Ya. Praktis di politik sekitar tahun 92, 93. 92 ya, 93. Iya. Wow. Itu. Udah cukup lama Pak ya. Dan benar-benar yang kita lihat sekarang sahabat Onyx, kalau orang berpendapat seperti yang Rega tadi sempat bilang, politik itu jahat, mungkin sebagian orang berpendapat seperti itu Pak. Tapi sebenarnya Bapak bilang juga tadi, ya kita nggak bisa lepas dari kehidupan berpolitik. Contohnya dari pemilihan RT pun, yaitu politiknya politik kecil sebenarnya Pak ya. Iya, dari yang paling kecil kan gitu. Oke. Dari yang paling kecil. Oke Bapak, sedikit biografi sedikit tentang Bapak, biar masyarakat Kota Balikpapan juga lebih mengenal Bapak. Bapak masa kecilnya di mana sih Pak? Udah memang putra Balikpapan asli kah, atau Bapak ini memang benar-benar niatnya membangun Kota Balikpapan nih Pak? Sekolahnya dulu di mana? Boleh Pak? Iya, jadi kalau saya cerita kurikulum vitae saya cukup panjang Mas Rey, cukup Benar. panjang sekali. Jadi saya lahir tahun 1970 ya. Ya. Tepat pada hari koperasi, 12 Juli. 12 Juli. 12 Juli. Jadi kalau ada peringatan hari koperasi, itu juga peringatan dari ulang tahun saya. Ulang tahun kan, Bapak gitu. juga sahabat Onyx. Iya. Oke. Jadi saya dari kecil sampai SMA saya di Jawa Timur, saya di Magetan. Saya lahir di Magetan tanggal 12 tahun 70. Saya kecilan saya sampai SMA ya kehidupan kampung ya sangat dominan karena memang rumah saya di desa kan gitu. Ya. Kehidupan apa ya, suasana santri sangat tinggi sekali karena memang kampung saya itu, kalau ke kampung saya ada tulisan Anda memasuki kampung NU kan gitu. Oh. Memang lingkungan saya kan lingkungan NU. Saya itu 7 saudara. 7 saudara. Saya anak ketiga, ayah saya Pak Ramadan. Itu Siap. beliau itu seorang guru. Oh, seorang guru. Tapi guru zaman dulu kan guru Umar Bakri kan gitu. Iya, betul. Punya sepeda pancal itu udah seneng banget kita. Betul. Punya kendaraan sepeda pun udah luar biasa Pak ya. Betul. Beda dengan guru zaman sekarang, alhamdulillah udah kesejahteraannya sangat Alhamdulillah baik, diperhatikan gitu. oleh pemerintah. Oh iya, saya merasakan. Saya SD saya di Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ya. Atfal. SMP saya di Madrasah Sanawiyah. SMA saya di Yayasan Pesantren Sabilul Mutakin. Ayah saya pendiri madrasah. Mulai Madrasah Ibtidaiyah, sekolahan saya swasta dulu, di Ya. bawah Yayasan NU. Akhirnya setelah saya lulus itu masih Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Atfal. Saya lupa negeri tahun berapa gitu. Mulai belum punya gedung sendiri. Oke. Jadi saya sampai kelas 4 itu sekolah di madrasah itu. Di rumahnya penduduk, gedung sekolahnya. Oh. Di rumah penduduk. Jadi kalau yang punya rumah kadang nggak cocok, ya kita manggul bangku, kita pindah ke rumah gitu sebelahnya. Pak. Coba nih sahabat Onyx. Ini yang namanya saya bilang kristalisasi keringat ya. Perjuangan beliau menuntut ilmu sampai dengan menjadi seperti sekarang ini luar biasa sekali. Karena kalau menurut saya pribadi nih Pak, maaf saya potong Pak, tidak akan ada perjuangan yang tidak dibarengi dengan tekad dan juga usaha Pak. Jadi sebenarnya yang kita lihat beliau sekarang ini bisa bersama-sama kita menjadi wakil wali kota terpilih ya karena perjuangan beliau juga
Bayangin doa keluarga, doa orang tua. Doa dan juga keluarga, Pak ya. Silaturahmi, intinya kita harus silaturahmi dengan banyak orang, ya, dengan masyarakat, dan kata kuncinya berpikir positif. Itu dia, Pak. Itu kunci utama sebenarnya. Kita berpikir positif kepada siapapun yang ada di sekitar kita yang akan menimbulkan juga efek baik bagi kita, Pak ya. Oke, tadi saya sempat menangkap Bapak masa kecilnya di Jawa, di Magetan, Pak. Memutuskan untuk pindah ke Balikpapan itu kapan sih, Pak? Dan sebenarnya kenapa pengen pindah ke Balikpapan, Pak? Ya, saya kan harus mengalah ya. Saya 7 saudara, adik saya 4, ayah saya guru, ibu saya ibu rumah tangga. Kalau pada saat itu saya nggak segera memutuskan saya merantau, saya kasihan adik-adik saya. Karena pada saat saya lulus di PSM tuh, Pesantren Sabil Mutakin, saya tes UMPTN di Universitas Jember sama UNS Solo. Dua-duanya gagal. Oh, dua-duanya gagal. Saya kalau ke swasta, saya berpikir panjang. Ayah saya sanggup nggak membiayain saya, sementara saya masih punya adik 4 yang perlu sekolah kan gitu. Sehingga saya putuskan beli tiket kapal laut. Waktu itu Kambuna ke Balikpapan, itu masih transit ke Ujung Pandang. Dulu belum Makassar, masih Ujung Pandang. Ujung Pandang. Itu tiketnya saya masih ingat 14.000. 14.000, sahabat Onyx. Di dek 7 saya. Sekarang 14.000 aja kurang buat makan ya. Saya harus merantau ke sini. Ya, saya harus berkorban untuk adik-adik saya kan gitu. Ya. Supaya adik saya bisa sekolah, ayah saya juga nggak terlalu kebebanan kan gitu. Ya. Itu saya merantau di sini. Kakak saya dulu yang pertama anggota TNI Angkatan Udara, tentara. Yang pertama, Pak? Ya. Wih, hebat Onyx, di Komplek Kauri Sepinggan dulu. Jadi saya dulu pertama merantau tinggal di Sepinggan, di Komplek Kauri. Tetangga dong sama saya, Pak. Sepinggan juga. Di mana? Iya. Di mana? Saya Perona 3, Pak. Oh, iya. Oke. Perona 3. Kalau dapil pastilah. Kalau Bapak suara saya banyak biasa di sana. Untuk Sepinggan, Pak ya. Jadi awal tinggal di Balikpapan yaitu di Sepinggan, ikut sama kakak yang angkatan darat, Pak ya. Angkatan Udara. Angkatan Udara, maaf Pak, Angkatan Udara. Nah, akhirnya beliau bisa sampai di sini dan kedepannya juga pengennya kita adalah mungkin banyak harapan yang kita titipkan ke Bapak nih, karena menurut Rega sebelum Bapak juga menjadi seperti sekarang, sempat kemarin ketemu, kalau saya berpikir bahwa Bapak ini akan menjadi Bapak industri kreatif Kota Balikpapan. Teman-teman milenial nih nanti bakal lebih banyak bertemu dengan beliau karena kita harapannya bisa terus bersinergi nih, Pak ya. Oke. Pak, setelah pindah ke Balikpapan, pekerjaan pertama Bapak di Balikpapan itu apa sih, Pak? Saya itu tidak pernah nganggur, Mas. Bapak ya? Saya tidak pernah nganggur, karena prinsip saya kan udah hidup di perantauan. Ya. Saya tidak boleh terlalu menggantungkan diri ke orang lain. Saya harus bisa survive kan gitu. Betul. Saya harus kerja. Saya harus bisa menghasilkan sesuatu untuk diri saya. Karena apa? Pada saat itu baru 3 atau 4 bulan saya datang di Balikpapan, di Komplek Kauri. Kakak saya ditugaskan ke Timur-Timur. Wah. Karena dulu masih konflik kan gitu, tentara kan. Ya akhirnya saya harus hidup sendiri. Iya. Saya harus berpikir bagaimana saya bisa makan kan gitu. Iya. Saya mulai kerja jadi waker, jaga perusahaan-perusahaan. Wakar, Pak? Iya, perusahaannya nggak ada orangnya, nggak ada. Siapa yang nyangka seorang Pak Tohari pernah jadi wakar, sahabat Onyx? Tahun berapa itu, Pak? Tahun 90. Tahun 90 ya? 89-90 itu. Oke, jadi wakar di sebuah perusahaan yang tidak ada karyawannya? Nggak ada orang, nggak berpenghuni. Perusahaan lagi nggak operasi, lagi stop operasi sekian lama. Kalau kita pernah nonton film apa itu horor di TV, film-film luar negeri itu, bangunannya papan, atapnya seng yang sudah warnanya coklat, nggak ada listriknya. Itu Bapak berapa lama, Pak? Saya jaganya malam bukan siang. Iya, kan wakar, Pak, jaganya malam. Kalau jaganya siang security, Pak. Pak, berapa lama kerja jadi wakar, Pak? Cukup, ya ada cukup berapa bulan itu. Pindah-pindah, kadang di situ, kadang perusahaan sebelahnya, banyak perusahaan saya jagain. Itu karena memang kebutuhan sudah, Pak ya, karena tidak menggantungkan ke orang lain. Orang tua nggak boleh tahu. Susahnya kita di sini nggak boleh tahu. Betul, nanti bakal jadi pikiran, Pak. Luar biasa loh Bapak. Awalnya coba sahabat Onyx ya. Perjuangan seorang Pak Tohari di awal merantau ke Balikpapan, niatnya tinggal sama kakak, tapi ternyata kakak pindah, Pak ya, ke Timur-Timur, pindah tugas. Beliau akhirnya harus berusaha sendiri bagaimanapun, akhirnya melakukan sebuah pekerjaan menjadi seorang wakar, tapi yang penting itu halal, Pak ya. Harus. Itu baik pastinya. Itu prinsip. Itu prinsip. Oke, Pak. Menjadi wakar, setelah menjadi wakar, Bapak pasti melanjutkan sebuah kuliah nih, Pak. Saya kuliah itu setelah saya kerja di airport. Oke. Setelah wakar, saya wakar ada di banyak perusahaan. Balapan center saya pernah jaga di situ. Bapak tahun berapa, Pak? Jangan-jangan waktu saya masih alay pernah ketemu Bapak ya? Tahun 91. 91 ya. Saya jadi security di Balapan center, masih proyek.
Masih proyek reklamasi. Betul Pak. Proyek reklamasi di belakang ya, Pak. Itu sambil saya kursus komputer di depannya BC dulu ada Permejaya kan. Ada betul. Lah saya kursus komputer di situ. Saya kalau tahu Bapak bakal jadi wakil wali kota kan saya dari dulu. Saya selalu pengen belajar. Oh Bapak ya benar Pak. Saya pengen belajar. Oke, baik, luar biasa nih semangat beliau untuk bisa belajar terus. Sahabat Onyx tidak terkendala dengan situasi dan keadaan Pak. Akhirnya nih yang kita tahu sekarang beliau bisa ada di sini bersama kita juga. Jadi kuliah, terus kursus juga, sempat menjadi security juga, bahkan kerja di bandara juga Pak ya? Waktu kuliah saya udah kerja di bandara. Udah kerja di bandara juga? Saya dulu setiap lewat airport, lihat pesawat tuh seneng banget. Kapan dalam hati saya kerja di airport? Ya. Alhamdulillah tahun 91 ada penerimaan karyawan di Kokapura, 127 yang tes, diterima 7. 127? Terima 120 di out, 7 doang yang diterima Pak. Bapak salah satunya. Saya salah satu dan orang luar, bukan keluarga besar Angkasa Pura. Angkasa Pura Pak ya. Bukan keluarga saya, orang itu luar sendirian. Bayar berapa Pak? Oh nggak ada bayar. Saya nekat saja. Hah? Waktu di interview, waktu itu manajer Kokapura itu Pak Mustika. Pak Mustika. Beliau juga dulu kepala divisi operasi bandara. Itu pimpinannya Kokapura, Pak Mustika, Pak Heru Bam, Pak Heru Legowo, Pak Agus, segala macam banyak lah, Pak Ardiansyah. Pada saat interview saya nekat, Pak tolong saya diterima. Bapak ngomong gitu? Bapak ngomong gitu Pak? Iya. Terus jawabannya apa Pak? Kaget mereka, kaget. Karena kalau saya tes murni saya paling nggak diterima. Zaman dulu kan masih ya hubungan kekeluargaan kan tinggi. Birokrasinya benar Pak. Saya bukan keluarga Angkasa Pura kan gitu. Jadi saya nekat minta diterima karena saya pengen kerja di pesawat kan gitu. Iya. Akhirnya kamu nanti bagian aircraft cleaning mau? Siap aja Pak. Iya, yang penting kerja di bandara gitu di ya. Bandara. Iya. Padahal gajinya masih gede di security di BC dulu. Oh iya benar. Iya. Oh jadi Bapak sudah kerja di Plaza Balikpapan terus melamar juga di sana. Sambil tes. Akhirnya keterima di sana. Diterima. Ya alhamdulillah hikmahnya kan saya belajar tentang aviation, tentang penerbangan, tentang ekspor impor, tentang custom clearance dan semuanya kan tentang cara mengurus izin terbang, segala macam, flight permit segala macam. Akhirnya ya jadi, saya dapat ilmu akhirnya bikin perusahaan. Luar biasa sekali loh sahabat Onyx, Bapak Tohari Aziz yang ketemu langsung dengan Rega pagi ini. Mungkin sebagian orang mengenal Bapak tapi tidak terlalu mengenal Bapak, sekedar mengenal Bapak. Tapi yang setelah ini kita akan ngobrol lebih jauh lagi sahabat Onyx dengan beliau pastinya di Sersan Ngopi. Jadi pastikan sahabat Onyx jangan kemana-mana, tetap bersama Rega dan juga Bapak Tohari Aziz, Wakil Wali Kota Balikpapan terpilih periode 2021-2025. Tetap di sini di Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Kita masih di Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi, masih bersama dengan Bapak Tohari Aziz. Beliau adalah Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Balikpapan sekaligus Wakil Wali Kota terpilih Kota Balikpapan periode 2021-2025. Di awal segmen tadi kita udah ngobrol dengan beliau, biografi sedikit, beliau dulunya seperti apa, menghabiskan masa kecil di Jawa dan akhirnya merantau ke Balikpapan. Kalau menurut saya beliau ini adalah orang yang berpikiran realistis Pak ya sebenarnya ya. Suatu hal yang kalau kita paksakan juga nggak bakal bisa terjadi. Sebenarnya kita biarkan mengalir saja dengan menggunakan kemampuan kita sebenarnya Pak. Saya setuju sekali dengan cara pandang, sudut pandang beliau nih. Semoga saja ke depannya kita bisa pastinya mempunyai seorang pemimpin yang benar-benar bisa memperhatikan rakyat nih Pak, memperbaiki dan membuat Kota Balikpapan menjadi lebih baik lagi Pak. Amin, ya? amin. Oke, Pak. Selanjutnya nih, Bapak kemarin sempat di Dewan berapa tahun Pak di Dewan Pak? Di Dewan 3 periode. Kurang lebih 15 tahun berarti Pak ya? 15 tahun di Dewan. Ini sangat luar biasa sekali, dari Dewan sekarang beliau menjadi Wakil Wali Kota Balikpapan nih Pak. Kebijakan-kebijakan mungkin yang pengen kita tahu juga dari Dewan Perwakilan Rakyat yang selama ini, yang menurut kita beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan untuk rakyat. Menurut Bapak yang benar-benar menyentuh di rakyat sebenarnya yang seperti apa sih Pak? Iya, jadi DPRD itu kan dah sistem kerjanya dan kewenangannya atau tupoksinya udah diatur kan. Baik. Di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di sana kan juga ada DPRD kan, pemerintahan daerah. Jadi kewenangan Dewan itu kan ada 3 tupoksinya. Kewenangan untuk menyusun dan menetapkan anggaran, menyusun dan menetapkan peraturan daerah, dan fungsi pengawasan kan gitu. Betul. Terhadap jalannya pemerintahan dan anggaran kan gitu. Sehingga kalau 3-tiganya itu bisa dijalankan dengan baik dan sinergi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini kepala daerah dan seluruh aparaturnya,
ini ya akan menghasilkan output yang baik kan gitu. Tapi dulu saya pernah memiliki pengalaman yang cukup membuat saya bangga sampai hari ini. Periode saya pertama dulu, saya pernah ditugaskan waktu ketua DPR-nya abang kita, Pak ABS. Saya pernah ditugaskan oleh DPRD teman-teman sebagai ketua pansus aset kapal feri cepat. Wah. Yang dulu sempat ngangkrakan, sempat rame dulu kan itu. Ya. Berapa kali pansus kan gagal terus dulu. Sehingga sebelum tahun 2013, Balikpapan, pemerintah Kota Balikpapan tidak pernah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Belum pernah. Jadi pada saat saya ditugaskan sebagai ketua pansus, alhamdulillah saya dapat menyelesaikan pansus tersebut. Itu konsorsium kapal feri cepat dulu. Itu kalau nggak salah dulu pengadaannya waktu itu menghabiskan anggaran kurang lebih 40 miliar. Pada saat itu kan besar sekali kan gitu. Besar banget, karena Pak. Tahun segitu kan dolar masih rendah kan. Periode gitu. pertama lagi, Pak ya. Iya. Jadi dulu konsorsium pemerintah Kota Balikpapan, pemerintah Kutai Timur, lalu Bontang, Kabupaten Pasir sama swasta. Alhamdulillah dengan kerja keras teman-teman pansus juga organisasi perangkat daerah yang berkaitan langsung, saya dapat menyelesaikan masalah pengawasan terhadap dan investigasi kan gitu. Terhadap kapal feri cepat yang angkrak itu. Setelah itu selesai, kita laporkan ke pimpinan dan dilaporkan ke Kemendagri termasuk ke BPK. Akhirnya audit BPK telah ditemukan rekomendasi dari kami dari pansus kan gitu, yang akhirnya Balikpapan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Setelah pansus aset selesai. Baik Bapak. Sampai hari ini. Setelah penunjukan Pak, apa yang pertama Bapak lakukan dan Bapak menyangka nggak sih bakal langsung ditunjuk untuk menjadi ketua pansus nih Pak? Nggak pernah nyangka, dan saya pada saat itu saya sempat jangan saya Pak Ketua, silakan teman-teman yang lebih senior kan gitu. Tapi Ketua ABES itu nggak bisa, harus Pak Tohari gitu. Ya karena ada penugasannya. Saya harus serius kan gitu, melalui proses investigasi dan seterusnya lah. Kita ngumpulkan data-data, termasuk lawyernya Pak Budi Handoko kita panggil juga, walaupun Pak Budi Handoko dulu dari swasta dulu kan, nggak pernah datang kan gitu. Tapi ya dengan kerja keras semua, kita kumpulkan bukti-bukti, fakta-fakta, data-data, akhirnya ya kita olah, termasuk kita konsultasikan di Kementerian Hukum dan HAM dan seterusnya kan gitu. Ya outputnya tadi itu adalah Balikpapan dapat menyelesaikan penyelidikan terhadap aset kapal feri cepat. Dan dirilis oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, akhirnya mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian sampai hari ini. Pak. Kalau itu belum selesai nggak pernah akan ada WTP Balikpapan. Pak, itu berapa lama Bapak mengerjakan Pak? 60 hari sekitar, diperpanjang waktu itu. 60 hari pertama diperpanjang lagi 60 hari kedua. Tapi nggak sampai 120 hari nggak sampai. 3 bulan lebih Pak ya? Kurang lebih 3 bulan lah waktu itu. 3 bulan lebih Karena Pak. Cukup rumit dan harus cari data banyak kan gitu. Betul sekali. Di 4 daerah dan 1 swasta. Ini betul-betul berarti kerja keras sekali Bapak dan juga tim untuk bisa menyelesaikan. Ya alhamdulillah. Itu ya Pak ya. Nah itu tuh sahabat Onyx. Jadi sebenarnya apa yang telah beliau lakukan juga, apa kebijakan yang telah keluar dari pemerintah kota juga, ini tentunya sangat bersinergi juga Pak ya. Dengan apa yang telah lakukan selama ini, dan yang pasti yang kita lakukan yang kita lihat sendiri dari kinerja anggota dewan selama ini, Bapak juga sudah menjadi wakil ketua 1 daripada Kota Balikpapan. Yang nggak kalah penting juga keberadaan saya di Dapil Balikpapan Selatan. Ya warga Balikpapan Selatan harus merasakan keberadaan saya selama saya di dewan. Betul sekali Pak. Masalah infrastruktur, masalah hubungan kultur segala macam kan gitu. Itu yang saya selalu lakukan kan tuh sampai hari ini. Pak ya. Dan makanya kalau di Dapil saya Selatan masalah infrastruktur udah hampir merata kan gitu. Saya melihat sendiri belum Pak. 100%. Saya melihat sendiri di Sepinggan tuh sudah Prona kan? Prona Pak. Gak ada lagi jalan becek, nggak ada. Udah nggak ada Pak. Nggak ada Pak. Bagus Pak. Sendiri doang yang banyak Pak di situ Pak. Karena banyak anak-anak Pak ya. Jadi yang kita tahu sahabat Onyx, beliau dapil dari Sepinggan juga, dan yang kita harapkan bukan cuma fokus di Sepinggan juga tentunya dong Pak, karena Balikpapan luas. Ya dulu kan saya dapil di Balikpapan Selatan. Ya betul sekali. Dapilnya kan sebalikpapan. Ya. Insya Allah bisa mengemban amanah dari rakyat atau masyarakat intinya kota. kami kerja kompak lah. Kerja kompak dengan Pak Wali, dengan OPD semua dari atas sampai ke ujung, lurah, camat, RT kan gitu. Harus kompak. Kalau nggak kompak ya kita bagaimana mau teamwork kan gitu. Nah, sahabat Onyx, itu dia pentingnya kerjasama dan juga koordinasi serta sosialisasi pastinya Pak. Nah sahabat Onyx, di sesi ketiga nanti kita akan ngobrol lebih jauh lagi seperti yang sempat disinggung sama Bapak tadi, bekerja sama dan aktif dengan
Pak Wali dan juga dinas terkait. Kita akan tanyakan langsung kepada beliau di segmen yang ketiga. Di saat menjabat nanti 100 hari kerja pertama nih Pak, apa yang akan beliau lakukan untuk warga Kota Balikpapan? Jangan kemana-mana, tetap di sini di Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Baru saja Anda dengarkan Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Jangan lupa dengarkan kembali tiap Rabu pagi jam 10 sampai jam 11 siang. Sersan Ngopi hanya ada di Onyx Radio 88,7 FM, Inspiring Your Life.